Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan penilaian kinerja karyawan. Di materi yang ke-8 ini kita akan mencoba melihat penilaian kinerja karyawan. Yang pertama diawali dengan definisi kinerja. Yang dimaksud dengan definisi kinerja adalah catatan perolehan yang dihasilkan suatu fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode tertentu. Ya, intinya banyak sih bahwa kinerja itu adalah perolehan yang dihasilkan adalah kegiatan-kegiatan tertentu. Yang kedua ada proses mengevaluasi pelaksanaan kinerja secara individu. Nah, nanti bisa teman-teman baca sendiri terkait dengan definisi kinerja. Di sini sudah ada faktor apa saja sih yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama adalah faktor personal, yang kedua adalah faktor kepemimpinan, yang ketiga adalah faktor kelompok, yang keempat faktor sistem, yang kelima adalah faktor kontekstual dan situasional. Kita yang pertama dulu, faktor personal adalah berkaitan dengan tingkat pengetahuan, tingkat keterampilan, tingkat kemampuan seseorang, kepercayaan diri, motivasi, komitmen yang dimiliki oleh individu. Itu adalah faktor personal. Faktor kepemimpinan adalah yang pertama adalah kualitas pemimpin dalam memberikan dorongan, yang kedua semangat, yang ketiga arahan, petunjuk dukungan yang diberi oleh para manajer dan para manajer tim. Yang ketiga adalah faktor kelompok, kualitas dukungan dan semangat kepercayaan dan kekompakan yang diberikan oleh rekan dalam waktu satu tim. Yang empat adalah faktor-faktor sistem melalui sistem kerja, hasil serta infrastruktur yang disediakan ataupun organisasi, proses organisasi, budaya kinerja dan dalam organisasi. Itu adalah faktor-faktor sistem ya. Yang kelima adalah faktor secara kontekstual. Faktor secara kontekstual berupa tekanan dan perubahan internal maupun eksternal. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah ability dan motivasi. Ini menurut Cathy Davis ada rumusnya ya. Rumusnya adalah human perform adalah perkalian antara kemampuan dengan motivasi. Kemampuan atau motivasi tersebut itu adalah attitude dan situasi. Ability adalah kemampuan, adalah pengetahuan dengan kepandaian. Harapannya bisa didapat bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja daripada karyawan tersebut adalah kemampuan ditambah dengan motivasi daripada karyawan tersebut. Ada tipe faktor yang mempengaruhi karyawan. Yang pertama sama, tadi juga faktor-faktor sama. Ada menurut Shimamura juga sama, faktor individu, faktor psikologi, organisasi dan job design. Cukup berbeda dengan faktor-faktor yang tadi. Faktor ini juga sama, menurut template 92 halaman 31, faktor kinerja terjadi dari internal dan faktor eksternal. Sama ya, hampir sama lah dengan yang ada dengan yang tadi Shimamura dan lain sebagainya. Gibson tahun 97 halaman 124 bahwa faktor perilaku individu dan mempengaruhi kinerja, sedangkan yang mempengaruhi perilaku individu meliputi faktor psikologis, fisiologis dan link sesuai dengan teori William yang merupakan perpaduan teori hereditas dari Scopper dari teori lingkungan John Locke. Schopenhauer dalam teori hereditasnya hanya faktor individu yang sangat menentukan seseorang individu untuk mampu berprestasi atau tidak. John Locke hanya faktor lingkungan yang sangat menentukan individu dalam berprestasi atau tidak.
Ini adalah gambar ya, atau faktor yang mempengaruhi kinerja. Ada individu itu sendiri, ada psikologis, ada organisasi. Individu meliputi kompensasi, pengetahuan skill, pengalaman, kinerja, kedisiplinan kerja, emosional quality, dan spiritual quality. Yang kedua adalah ada faktor kinerja individu. Ada kepemimpinan, komitmen organisasi, budaya, penghargaan, desain struktur, desain kerja, kesempatan, manajemen karir, kompensasi, lingkungan kerja, dan fasilitas. Psikologis ada faktor persepsi, perilaku, motivasi, dan kepuasan kerja. Indikator kinerja karyawan adalah secara umum dapat menilai kinerja melalui kualitas dari barang yang dihasilkan. Yang kedua adalah kuantitas dari banyaknya barang yang dihasilkan atau banyaknya produk. Misalkan produk tersebut bisa berupa barang dan berupa jasa. Ketepatan waktu, penghematan biaya, kemandirian atau otonomi dalam bekerja tanpa adanya supervisi, dan bagaimana karyawan tersebut itu melakukan kerja sama. Mangkunegara menggunakan 4 indikator juga ya, kualitas kerja, kuantitas, tindakan yang diandalkan, dan sikap atau attitude ya. Penilaian kerja menurut Dassler juga aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kinerja: kualitas kerja, produktivitas, kuantitas, pengetahuan, kepercayaan, persediaan tempat waktu. Mangkunegara aspek mengukur kinerja adalah sebagai berikut. Alasan untuk menilai kinerja: memberikan informasi yang tepat untuk dilakukan promosi atau penetapan gaji, memberikan satu peluang bagi karyawan bawahan untuk meninjau perilaku hubungannya dengan kinerja kerja bawahan, menilai memberikan suatu peluang yang baik untuk meninjau rencana karir yang dapat dilihat dari kekuatan dan kelemahan yang diperlihatkan dari karyawan tersebut. Dari penilaian kinerja tersebut adalah meningkatkan saling pengertian antara karyawan dengan perusahaan ya. Yang kedua adalah mencatat, mengakui kerja seorang karyawan sehingga termotivasi untuk berbuat menjadi lebih. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya, meningkatkan kepedulian terhadap karir, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan menjadi lebih termotivasi untuk melakukan prestasi dengan potensi yang ada. Serta yang terakhir adalah memeriksa rencana pelaksanaan dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dari pelatih atau kebutuhan dari manajer itu sendiri. Masalah dalam penilaian kinerja, objektivitas ya. Di sini ada ketidaknyamanan penilai, ketidaknyamanan objektivitas. Dalam metode umum digunakan sikap, penampilan, keterampilan yang sulit diukur, sehingga pasti ada subjektivitas. Halo effect atau menganalisis unsur positif dari salah satu aspek terkadang keseluruhan menjadi aspek kinerja. Home effect atau menganalisis unsur yang negatif. Bisa sikap kasar atau lunak untuk menghindari kontroversi, biasanya memberi nilai yang tinggi atau lunak. Central tendency error, karyawan secara tidak benar dinilai mendekati rata. Bisa juga bias perilaku terakhir, receive behavior bias, perilaku karyawan menjadi lebih baik menjelang adanya penilaian. Yang berikutnya adalah bias pribadi, stereotip yang didiskriminasi pada SSO karena perbedaan tertentu, misalnya karyawan perokok dinilai kinerjanya lebih rendah jika berhenti dan menjadi lebih tinggi. Bisa saja seperti itu. Manipulatif evaluasi, atasan ingin menaikkan jabatan atau memberhentikan karyawan, maka diberi penilaian yang tinggi atau rendah, dan kecemasan karyawan. Ini adalah beberapa masalah dalam menilai kinerja dari karyawan.